Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bedah secara mendalam materi ekonomi kelas 10 yang membahas tentang masalah ekonomi. Dijelaskan bahwa masalah ekonomi fundamental manusia sebenarnya berakar dari satu hal. Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Sementara alat pemuas atau sumber daya yang tersedia bumi ini sangatlah terbatas. Untuk memahaminya, para ahli membagi perkembangan masalah ekonomi ini menjadi dua sudut pandang, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, kita mulai dari masalah ekonomi klasik terlebih dahulu ya. Teori klasik memandang ekonomi dari alur yang sederhana dan dibagi menjadi 3 elemen penting. Yang pertama produksi, dan yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, yang pertama, masalah produksi berfokus pada bagaimana pihak produsen mampu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa yang relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang begitu beragam. Nah, yang kedua, ada masalah distribusi. Menghasilkan barang saja tidak cukup. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menyalurkan barang tersebut dari tangan produsen ke tangan konsumen yang tepat secara efisien dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah masalah konsumsi yang dilihat dari sudut dipandang konsumsi sendiri. Masalah ini mempertanyakan apakah barang yang sudah diproduksi dan distribusikan tersebut benar-benar dibutuhkan dan dapat dikonsumsi dengan bijak oleh masyarakat, atau justru berakhir sia-sia dan mubazir karena salah pilih. Nah, selanjutnya masalah ekonomi modern. Seiring berkembangnya zaman dan kompleksitas kehidupan manusia, muncul teori masalah modern. Teori ini meringkas masalah ekonomi ke dalam 3 pertanyaan kritis yang saling berkaitan: what, how, dan for whom. Pertanyaan pertama adalah what. Barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak? Karena sumber daya alam ini kita terbatas. Produsen tidak boleh asal-asalan dalam membuat produk. Mereka harus menganalisis apa paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat agar tidak membuang-buang bahan baku berharga. Nah, pertanyaan kedua, how? Bagaimana cara memproduksinya? Ini berkaitan erat dengan teknik teknologi dan efisien produksi. Video ini mencontohkan sebuah pabrik tahu yang dihadapkan pada pilihan menggunakan 20 tenaga kerja manusia yang menghasilkan 500 tahu atau berinvestasi pada mesin yang bisa menghasilkan 1000 tahu per hari. Produsen dituntut memilih metode yang paling efisien demi menghemat biaya operasional dan memaksimalkan output. Pertanyaan ketiga, for whom? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Sederhananya, ini berbicara tentang target pasar atau pangsa pasar. Produsen harus menyesuaikan produk dan harganya dengan daya beli konsumen. Sebagai contoh, produk pakaian tas mewah bermerek branded memiliki target pasar kelas menengah ke atas, sehingga tidak akan cocok atau tidak akan jika dipasarkan secara massal di pasar tradisional. Nah, selanjutnya sistem ekonomi tradisional dan komando. Setelah memahami masalah-masalah di atas, pertanyaan adalah bagaimana negara atau masyarakat mengatur dan memecahkan masalah ekonomi tersebut. Jawabannya ada pada penerapan sistem ini. Sistem ekonomi di dalam video dibahas 4 macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Sistem yang pertama dan paling awal adalah sistem ekonomi tradisional. Pada sistem ini, seluruh aktivitas ekonomi diatur berdasarkan adat istiadat, kebiasaan, dan budaya turun-menurun dari leluhur. Masyarakat di sistem ini belum mengenal uang dan mengandalkan sistem barter untuk bertukar barang demi memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan komersial.
Kelebihannya adalah tidak adanya persaingan ketat antar warga. Namun, kekurangannya adalah ekonomi cenderung jalan di tempat dan tidak ada motivasi untuk menciptakan kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya sistem kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Di sini, pemerintah memegang kendali mutlak atas seluruh roda perekonomian. Semua sumber daya alam, pabrik, dan faktor produksi penting adalah milik negara. Masyarakat tidak memiliki milik pribadi atas sektor-sektor tersebut. Kelebihan dari sistem komando adalah pemerintah dapat dengan mudah mengawasi pasar, menekan angka ketimpangan, dan meratakan pendapatan. Namun, kekurangannya hak milik individu tidak diakui dan kreativitas serta inisiatif pihak swasta menjadi sangat terkekang. Nah, yang ketiga, sistem bertolak belakang dengan komando, yaitu sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ini menerapkan kebebasan mutlak bagi setiap individu atau pihak swasta memiliki faktor produksi dan mengelola kegiatan ekonomi mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah sama sekali. Harga barang di pasar murni ditentukan oleh masyarakat, oleh hukum permintaan dan penawaran atau mekanisme pasar. Kelebihan dari sistem liberal ini, masyarakat menjadi sangat partisipatif, kreatif, dan kompetitif, yaitu memicu lahirnya produk-produk berkualitas tinggi agar menang bersaing. Sisi buruknya sistem ini memunculkan kaum kapitalis, memicu monopoli yang merugikan rakyat kecil dan memperlebar jurang kemiskinan di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin tertinggal. Sebagai solusi dari ekstrimnya sistem komando dan pasar, lahiran sistem keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini mengombinasikan peran pemerintah dan swasta secara seimbang. Pemerintah bertindak sebagai pengawas dan pengendali sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak agar rakyat tidak dieksploitasi oleh harga tinggi swasta. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi lainnya dibebaskan untuk dikelola oleh masyarakat dan swasta secara kompetitif. Video ini menegaskan bahwa salah satu contoh nyata negara yang menganut sistem ekonomi campuran ini adalah Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana negara memegang kendali penuh atas kebutuhan dasar publik melalui BUMN seperti PLN untuk listrik, PDAM untuk air bersih, dan Pertamina untuk bahan bakar. Namun di saat yang sama, masyarakat tetap diberikan kebebasan penuh untuk membuka usaha, berdagang, dan mengembangkan kreativitas ekonominya di sektor swasta. Kesimpulannya, setiap sistem ekonomi diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung bagaimana negara mengadaptasinya untuk mensejahterakan rakyatnya. Sekian penjelaskan materi masalah ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.